yang diperhatikan adalah airway atau jalan nafas pada pasien. Jadi kita memeriksa apakah pasien bernafas dengan baik. Ketika tidak, kita akan melakukan pembersihan pada jalan nafas. Jadi kita akan menunjukkan dagu, kemudian membuka mulut. Jadi ketika pasien sudah bernafas, kita akan melihat apakah terjadi patah tulang pada tulang leher atau bagian sekitar jalan nafas. Jadi di sini kita melihat pasien ini bernafas sesak atau terjadi suara ngorok. Jadi ketika pasien ngorok, maka kita akan melakukan pembersihan jalan nafas. Kemudian kita akan melihat sirkulasinya. Kita akan melihat pasien ini mengalami shock atau tidak dengan melihat denyut nadinya. Ketika cepat atau lemah. Jadi kita melihat di sini apakah sakralnya dingin. Jadi dapat dilihat itu shock, pasien ini shock atau tidak. Kemudian akan ditangani dengan tindakan sesuai dengan keadaan pasien. Kemudian kita akan melihat disability atau pemeriksaan DCS. Kita akan melihat kemampuan pada pasien. Kita melihat pada pupil. Ini kita melakukan penilai, kemudian memperhatikan cara pasien berbicara atau melihat dari suaranya. Kemudian di sini juga akan dilihat output dari pengeluaran lewat urin. Setelah itu kita akan melakukan tindakan ekspos dengan membuka seluruh pakaian pasien, tapi tetap menjaga privasi pasien. Kemudian melakukan APP atau pemeriksaan air putu mulai dari rambut, kemudian tulang tengkorak, kemudian bagian leher, dan turun di kaki. Apakah ada cedera tambahan atau apakah ada luka tambahan pada pasien? Setelah melakukan tindakan ekspos, kita juga di sini dapat melihat output dari pasien. Kita melihat dari jumlah urin. Shock itu bisa dilihat dari jumlah urin atau pengeluaran urin. Ketika berada pada alat kelamin, kita akan melihat apakah terjadi darah yang keluar atau terjadi pembengkakan pada osteum uretra eksternal. Setelah itu, ketika tidak ada cedera tambahan, kita akan melanjutkan ke survei sekunder. Itu dilihat dari jalan nafas, pernapasan, dan sirkulasi. Jadi di sini kita memantau bagian kepala sampai ekstremitas. Setelah itu, setelah pasien sadar, kita dapat melakukan pencolokan di setiap lubang untuk melihat apakah terjadi perdarahan atau tidak, mulai dari lubang hidung, telinga, kemudian masuk di anus dan masuk di mulut. Dan di sini setelah pasien sadar, kemudian kita dapat melakukan anamnesis dengan menanyakan, ibu ada alergi obat? Ada alergi obat? Kemudian ada riwayat penyakit sebelumnya? Tidak. Kemudian ibu terakhir makan apa? Makan nasi. Kemudian kita menanyakan, ibu bisa menceritakan kejadian dari peristiwa itu. Jadi kita melihat lagi obat apa yang dikonsumsi oleh si korban sebelum terjadi kecelakaan itu.